Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Pak Fatoni dalam tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran 1. Di masa pandemi COVID-19 ini, seperti yang kita alami bersama-sama, kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, tak terkecuali kebersihan air yang kita gunakan sehari-hari. Ingat, kemanapun juga kamu harus membawa hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tanganmu. Caranya seperti ini. Bebas bakteri. Air mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Coba perhatikan gambar ini. Menurut pendapat kalian, apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Gambar A adalah gambar tanah yang terlihat segar dan penuh hamparan padi berwarna hijau. Dan gambar B adalah tanah yang terlihat kering, gersang, kekurangan air. Nah, hari ini kita akan mempelajari manfaat air bagi kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kamu dapat menyebutkan jenis peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Yang ketiga, kamu mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Simaklah teks berikut ini. Judulnya Desa Kardenan Grobogan Krisis Air Bersih. Kekeringan melanda Desa Kardenan Grobogan, Jawa Tengah. Warga kini bergantung pada sumur tampungan di Waduk Butak. Warga mencari air bersih yang berada di lokasi Waduk Butak, Desa Kardenan Grobogan, Jawa Tengah. Warga membuat sumur tampungan sendiri untuk menampung air dari Waduk Butak dan air hujan. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi kekeringan yang terjadi setiap tahun di desa mereka. Air sumur tersebut untuk mandi dan minum ternak, sedangkan untuk minum mereka harus membeli lewat pedagang yang berkeliling membawa tandon air yang diangkut dengan truk ukuran sedang. Sepeda motor digunakan warga untuk mengangkut air. Warga terpaksa menggunakan sepeda motor karena jarak yang jauh dari rumah mereka. Marilah kita cari informasi-informasi penting yang terdapat pada teks yang aku sampaikan tadi. Nomor 1, peristiwa apa yang terjadi? Pinter, kekeringan melanda di Desa Kardenan, Grobogan, Jawa Tengah. Pertanyaan kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Pinter, peristiwa itu terjadi di Desa Kardenan, Grobogan, Jawa Tengah. Yang ketiga, mengapa warga membuat sumur tampungan sendiri? Pinter, karena sebagai antisipasi kekeringan yang terjadi setiap tahun di desa mereka. Nah, sekarang anak-anak, marilah kita bermain bersama Pak Fatoni, melengkapi puzzle gambar sesuai dengan fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dimulai dari puzzle A, berguna untuk fotosintesis. Di manakah tempat yang sesuai untuk potongan puzzle ini? Ya, benar. Mari kita letakkan di bagian manfaat air untuk tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air
untuk proses fotosintesis. Lanjut ke puzzle B. Berguna untuk keperluan rumah tangga. Di manakah tempat yang sesuai untuk potongan puzzle ini? Ya, benar. Mari kita letakkan di bagian manfaat air untuk manusia. Manusia memerlukan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Selanjutnya, puzzle C. Sebagai tempat hidup. Di manakah tempat yang sesuai untuk potongan puzzle ini? Ya, benar. Mari kita letakkan di bagian manfaat air untuk hewan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Puzzle D. Sebagai senjata. Di manakah tempat yang sesuai untuk potongan puzzle ini? Ya, benar. Mari kita letakkan di bagian manfaat air untuk hewan. Bagi beberapa hewan air digunakan untuk alat bertahan hidup. Misalnya, ikan pemanah merupakan ikan penembak jitu di dalam sungai untuk berburu serangga. Puzzle E. Menjadi pelarut bagi zat hara. Di manakah tempat yang sesuai untuk potongan puzzle ini? Ya, benar. Mari kita letakkan di bagian manfaat air untuk tumbuhan. Zat hara dari tanah diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan dengan bantuan air sebagai pelarut. Puzzle F. Berguna untuk keperluan rekreasi dan olahraga. Di manakah tempat yang sesuai untuk potongan puzzle ini? Ya, benar. Mari kita letakkan di bagian manfaat air untuk manusia. Contohnya adalah olahraga selancar dan berenang. Puzzle G. Menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Di manakah tempat yang sesuai untuk potongan puzzle ini? Ya, benar. Mari kita letakkan di bagian manfaat air untuk tumbuhan. Zat hara ini dapat berupa bahan mineral dari dalam tanah. Puzzle H. Untuk berlindung. Di manakah tempat yang sesuai untuk potongan puzzle ini? Ya, benar. Mari kita letakkan di bagian manfaat air untuk hewan. Seperti hewan kuda Nil yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air. Hal ini berfungsi agar kuda Nil bisa menghindari panas di siang hari. Puzzle I. Berguna untuk keperluan industri. Manakah tempat yang sesuai untuk potongan puzzle ini? Ya, benar. Mari kita letakkan di bagian manfaat air untuk manusia. Misalnya, digunakan sebagai bahan baku minuman kemasan. Selain itu, air juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air yang sangat dibutuhkan oleh sektor industri dengan listriknya. Ya, sudah lengkap puzzle yang kita susun. Jadi dapat kita simpulkan ada beberapa manfaat air. Yang pertama, bagi manusia berguna untuk keperluan rumah tangga, berguna untuk keperluan rekreasi dan olahraga, serta berguna untuk keperluan industri. Yang kedua, bagi hewan sebagai tempat hidup, sebagai senjata, dan untuk berlindung. Yang ketiga, bagi tumbuhan berguna untuk fotosintesis, menjadi pelarut bagi zat hara, dan menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Baiklah anak-anak, kita sudah belajar apa saja hari ini, yaitu belajar mencari informasi yang penting dalam teks dan mencari tahu manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Pak Guru akan memberikan tugas untuk kalian yang dikerjakan di rumah. 1.
Catatlah informasi-informasi penting yang sudah kalian pelajari hari ini. Yang kedua, buatlah peta pikiran tentang manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, ajak orang tuamu dan siramlah tanaman di sekitar rumah. Ingat, difoto ya. Nanti hasilnya kirim ke WA grup kelas 5. Marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Allahumma khrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Selesai. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker untuk menjaga kesehatan kita dari COVID-19. Semangat dan sehat.